cost, volume, profit. Ini salah satu langkah atau analisis yang penting ya dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Ini juga salah satu analisis yang sering dijumpai dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Jadi maksudnya adalah kita itu akan memperoleh profit segini, biayanya harus berapa sih? Atau dengan biaya segini akan memperoleh profit berapa sih? Nah, inilah salah satu analisis cost, volume, profit. Ya, jadi biaya, volume, laba atau biasanya disingkat dengan CVP ya, atau cost, volume, profit. Nah, ini salah satu memang salah satu perencanaan manajemen, salah satu perencanaan kebijakan yang penting dalam suatu perusahaan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke ya, jadi ini materinya tentang akuntansi biaya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, karena nanti jikalau misalnya ada video terbaru atau ada materi terbaru bisa segera kalian ketahui ya. Oke, ini salah satu manfaat dari analisis cost, volume, profit ya, CVP. Ini data awal. Data awalnya itu harga jual 200 per unit, biaya variabel 120 per unit, biaya tetap totalnya adalah 2000 per unit. Ini hanya contoh, jadi jangan heran kalau misalnya biayanya cenderung kecil ya. Ya memang karena ini hanya sekedar contoh saja. Biaya harga jual 200 per unit, biaya variabel 120 per unit. Kemudian di simulasi tabel di slide selanjutnya itu adalah untuk 5 unit dan 40 unit ya. 5 unit dan 40 unit. Oke, langsung masuk di sini. 5 paket dan 40 paket ya, ini anggap aja unit ya. Oke, pendapatan, biaya variabel, biaya tetap, laba operasi. Oke, 1000 itu dapat dari 200 dikalikan dengan 5. 200 kalikan dengan 5 hasilnya adalah 1000 ya. Ya, kemudian 200 kalikan 40 hasilnya adalah 8000 ya. Ini 200 dikalikan dengan 40. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah 120 kalikan 5 hasilnya adalah 600. Ingat, bukan 200 kalikan 5 ya, tapi 120 kalikan dengan 5 hasilnya adalah 600. Gitu juga dengan yang 4800 diperoleh dari 120 dikalikan dengan 120 dikalikan dengan 40. Dapatlah hasilnya 4800. Nah, biaya tetap ini di data awal yang sudah saya bilang ya. Jadi biaya tetap itu 2000 ya. Biaya tetap mau berapapun unitnya, ya memang segitulah harganya, 2000 ya. Nah, kemudian dapat laba operasi 1600 dengan 1200 ya, ini dapat dari mana? Ya, kita kurangi 1600 tambah 600 kurang ya, kurang 600 kurang 2000. Ya, hasilnya adalah 1000 minus 1600. 8000 kurangkan 4800 kurangkan 2000 hasilnya adalah 1200. Jadi intinya ini semua dikurangi ya, pendapatan dikurangi dengan biaya variabel, biaya tetap. Nah, inilah hasilnya minus 1600 dan 1200. Minus berarti dia rugi, artinya pendapatan lebih kecil daripada biayanya. Kalau yang plus berarti dia itu laba, berarti dia itu pendapatan lebih besar daripada biayanya. Oke, kemudian di bawahnya lagi, di bawah tabel itu ada rumus ya. Nah, ini adalah rumus kontribusi margin total. Jadi kalau sudah kita ketemu analisis cost, volume, profit itu mau tidak mau ketemu banyak sekali rumus. Meskipun begitu rumusnya itu tidak terlalu rumit ya. Jadi tidak ya istilahnya tidak terlalu teoritis ya. Jadi itu sebenarnya bisa dipahami. Ya. Oke ya, ini rumus kontribusi margin yang total. Kalau ini adalah rumus kontribusi margin per unit. Ya. Perbedaannya hanya di sini total pendapatan, kalau ini adalah harga jual. Kalau ini total biaya variabel, kalau ini adalah biaya variabel per unit. Nah, itu saja perbedaannya. Ya, ini kontribusi margin per unit. Kalau ini adalah rumus kontribusi margin yang total. Nah, ini rumus yang per unit. Ya. Oke, kemudian di sini ada rumus lagi, persentase kontribusi margin. Kontribusi margin per unit bagi harga jual. Nah, kontribusi margin per unit itu dapat dari ya harga jual ya kurangkan biaya variabel. Masih ingat berapa harga jual? Harga jual adalah 200 ya. Kemudian biaya variabel per unit adalah 120. 200 kurangkan 120 hasilnya adalah 80. Ini ya. Nah, kemudian harga jual berapa? Harga jualnya masih tadi kan 200. 800 bagi 200 itu adalah hasilnya 0,4 atau 40% kalau dinyatakan dalam
ya. Oke, memang dari awal-awal sudah kita ketemu rumus ya. Selanjutnya lagi akan ketemu rumus lagi. Nah, ini adalah simulasi kalau misalnya paketnya itu adalah 0, 1, 5, 25, dan 40. Oke, ini langsung saja ya. 200 kalikan 00, 120 kalikan 00, 80 kalikan 00, ya. 2000 ya tetap 2000. 2000 itu mau 0, mau tidak ada, mau tidak ada produksi ya tetap 2000 semua ya. Makanya dari 0 sampai 40 ini 2000 semuanya. Nah, kemudian kalau ini 1 ya, 1 kali 200, 200, 120 kalikan 1 itu 120, 80 kalikan 1 itu 80, ya ini juga sama, hasilnya adalah minus 1920. Jadi ketika tidak produksi itu rugi 2000, ketika produksi 1 unit itu adalah rugi 1920. Ketika produksi 5, 1600 ruginya. Ketika produksi 25, 0 atau break even point atau titik impas, tidak rugi, tidak laba, tidak rugi. Kalau 40 berarti plus 1200 untung. Jadi ketika perusahaan itu memproduksi sebanyak 40 unit, dia itu akan menghasilkan laba sebesar 1200. Oke, semuanya ini sama ya, dapat dari mana itu ya tinggal dikalikan aja. 25 kalikan 200 5000, 120 kalikan 25 itu 3000. Ya, 80 kalikan 25 itu 2000, ya ini 2000 masih sama ya. Oke, ini silakan nanti dikembangkan sendiri, boleh nanti unitnya itu adalah 41, 42, atau misalnya ada 12, atau 7 saja, atau 11 saja, atau 100, nah silakan nanti kalian buat simulasinya sendiri. Ya, nah, ini cuman kita melihat berapa sih kalau kita menghasilkan volume seperti ini, laba kita hasilkan itu berapa sih? Kalau kita menghasilkan volume seperti ini, berapa sih laba kita? Nah, inilah salah satu analisis cost volume profit yang awal ya. Oke. Nah, kemudian ada 3 metode analisis cost volume profit. Ya, pertama metode persamaan, kemudian margin kontribusi, kemudian metode grafik. Oke, ini masih sekedar data awal. Sama, data ini adalah sama. Jadi bukan berarti ini data baru. Data ini sama, ini hanya sekedar mengingatkan kembali saja. Nah, ini metode persamaan. Pendapatan kurang biaya variabel kurang biaya tetap sama dengan laba operasi. Ini adalah rumus laba operasi. Pendapatan kurang biaya variabel kurang biaya tetap sama dengan laba operasi. Kalau pendapatan total itu dapat dari harga jual kalikan kuantitas terjual. Biaya variabel total, biaya variabel per unit kalikan kuantitas terjual. Jadi kalau total itu intinya adalah kalikan dengan kuantitas terjual. Ya, ini ya, total kalikan kuantitas terjual. Nah, bila dibuat rumusnya persatuan, maka harga jual kalikan kuantitas terjual, kurang biaya variabel per unit kalikan kuantitas terjual, kurang biaya tetap sama dengan laba operasi. Artinya apa? Rumus ini sebenarnya sama dengan yang di atas ini, yang paling pertama. Bedanya apa? Kalau yang ini adalah rumus total, kalau ini adalah rumus per unit atau per satuan. Nah, ini misalnya ya, contohnya itu untuk 5 unit. Ya, langsung saja harga jual tadi berapa? 200 kalikan 5. Biaya variabel per unit adalah 120 kalikan 5 ya. Ya, ini 120 kalikan 5. Kuantitas terjualnya itu adalah 5. Biaya tetap masih sama 2000 ya. Kurangkan saja 1000 kurangkan 600 kurangkan 2000, hasilnya adalah minus 1600. Sama dengan yang tabel tadi sebenarnya. Jadi hasilnya itu minus atau rugi 1600 dapat dari ya, ini ya, rumus pendapatan kurangkan biaya variabel kurangkan biaya tetap. Ya, itulah laba operasi. Di sini berarti rugi operasi ya. Nah, ingat ini hanya contoh 5 unit, boleh nanti dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau metode kontribusi margin itu harga jual dikurangkan dengan biaya variabel per unit kalikan dengan kuantitas terjual kurangkan biaya tetap laba operasi. Nah, ini di sinilah ya. Jadi karena memang awal-awal sudah saya bilangkan bahwa rumus itu akan kita pakai lagi, ya mau tidak mau harus kita ingat betul. Oke, harga jual ya. Harga jual berapa? 200. Biaya variabel per unit adalah 120. Berarti 200 kurangkan 120. Kuantitas terjual, contohnya masih yang 5 unit. Nah, ini 5 ya. Kurang biaya tetapnya itu adalah 2000 sama dengan laba operasi. Langsung saja 200 kurangkan 120 itu adalah berapa? 80. 80 kali 5 adalah 40. 400 ya. 400 dikurangkan dengan 2000 hasilnya adalah minus 1600. Ternyata sama.
metode kontribusi margin, metode persamaan itu akan menghasilkan nilai yang sama laba operasinya. Dan pasti sama. Jika lo berbeda berarti ada yang salah atau ada yang salah input ya, atau mungkin salah hitung. Tapi kalau misalnya dengan unit yang sama, dia pasti hasil laba operasinya itu sama. Oke. Metode grafik. Nah, kalau metode grafik ini dia hanya menggunakan grafik saja, tidak ada pakai persamaan sama sekali. Ya. Pertama itu langkahnya membuat garis total biaya, ya. Nah, ini saya memberikan langkah-langkah awal membuat metode grafik. Pertama kita buat yang pasti lah ya, kita buat garis L seperti ini, garis siku-siku, ya. Kemudian, nah ini kita buat garis lurus. Garis lurus itu adalah fixed cost, biaya tetap. Ingat, biaya tetap itu berapapun kita produksi ya tetap 2000, tidak akan berubah. Makanya dia itu akan lurus garisnya ya, seperti ini. Nah, kemudian biaya variabel. Kalau biaya variabel, yang terbalik kan, biaya variabel itu kalau produksinya itu tidak ada, dia juga tidak ada biayanya. Nah, kalau biaya tetap, produksi ada ataupun tidak ada, tetap biayanya itu ada. Kalau variable cost, tidak ada produksi, tidak ada biaya. Makanya biaya variabel itu dia bermula dari titik 0 sampai ke ya tinggi ya. Nah, kemudian membuat garis total biaya. Nah, total biaya itu berarti dia bermula dari fixed cost ini kan. Ya, biaya tetap tadi di sini titiknya ya. Biaya variabel sini. Ya, jadi mulanya itu biaya total ya dari sini. Ya, kemudian dia itu akan segaris dengan biaya variabel. Lihat, kemiringan antara biaya tetap, biaya variabel ya, kemiringan antara biaya total dengan biaya variabel itu sama kemiringannya. Ya, derajat kemiringannya sama. Cuman bedanya itu adalah garis mulanya. Di sini garis mulanya itu berada di 2000. Ya, karena biaya total itu adalah biaya variabel plus biaya tetap. Makanya dia itu bermula dari titik sini sampai ke tertinggi, tapi kemiringannya itu sama. Nah, kemudian pendapatan. Pendapatan juga begitu. Kalau misalnya tidak ada produksi, ya berarti tidak ada pendapatan. Makanya pendapatan itu revenue ya, bermula dari titik 0 sampai ke paling tinggi. Nah, kemudian antara biaya total dengan pendapatan ada titik potongnya. Itulah break even point atau titik impas. Jadi dia itu berada di titik 25 dan 5000. 5000 itu adalah pendapatannya ya. Pendapatan, kalau 25 itu adalah unitnya. Nah, inilah titik break even point. Nah, asumsi dari cost volume profit. Jadi kita itu menggunakan analisis cost volume profit juga tidak bisa sembarangan. Ada asumsi, ada batasan, ada aturan yang mendasarinya. Pertama, perubahan dari tingkat pendapatan dan biaya timbul karena perubahan dari jumlah produk yang terjual. Sementara yang lain itu tidak dianggap tidak mempengaruhi pendapatan dan biaya. Artinya apa? Yang membuat pendapatan dan biaya itu berubah itu gara-gara jumlah unit yang terjual, bukan karena ya biaya lain atau karena tenaga kerja atau karena peraturan kementerian misalnya ya, macam-macam. Itu tidak masuk. Nah, dalam cost volume profit hanya produk yang terjual, hanya itu saja yang menjadi acuannya. Nah, ini salah satu kelemahan dari cost volume profit ya. Kemudian biaya total itu dipisahkan menjadi dua saja, fix dan variabel. Biaya tetap dan biaya variabel saja, tidak ada biaya lain. Nah, makanya kalau biaya misalnya biaya listrik kah, atau biaya gaji kah, atau biaya perawatan kendaraan itu harus dipisahkan menjadi, kalau tidak biaya tetap, biaya variabel. Dia tidak bisa menjadi biaya yang di luar dari biaya tetap dan biaya variabel. Ketika disajikan dengan grafik, ya, perilaku dari total pendapatan dan total biaya linear dan hanya dalam jangka pendek saja. Kalau berjangka panjang tidak bisa, udah pasti. Karena apa? Pendapatan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu belum tentu sama. Nah, sehingga kalau seperti itu, makanya kalau dalam grafik itu dia hanya bisa dalam jangka pendek saja, tidak bisa dalam jangka panjang. Ya. Kemudian harga jual, biaya variabel tidak mengalami perubahan. Kalau misalnya ada satu saja yang berubah, biaya tetap berubah, atau biaya variabel per unit berubah, atau harga jual yang berubah, itu sudah pasti akan mempengaruhi asumsinya, mempengaruhi volumenya juga, akan mempengaruhi laba operasinya juga. Fatal jadinya. Jadi kalau satu saja yang berubah, itu akan merubah semua. Makanya ini salah satu kelemahan dari cost volume profit. Jadi total biaya, biaya variabel per unit, atau harga jual itu satu saja yang berubah, itu akan mempengaruhi semua. Biaya tetap tidaklah selamanya tidak berubah. Jadi dia itu akan tetap pada saat jangka waktunya saja. Kan ketika lewat itu dia bisa naik lagi. Misalnya apa? Kayak inilah biaya sewa. Sewa tahun ini 12. Tiba-tiba nanti tahun depan
menjadi 13. Memang sih selama setahun itu dia cuma 12 saja kan, tapi ketika sudah habis waktunya dia akan naik lagi. Itu biaya tetap. Jadi biaya tetap itu bukan berarti selama-lamanya tetap terus, tidak akan berubah sama sekali ya, bukan begitu. Ya. Makanya kalau misalnya seperti ini otomatis akan mempengaruhi analisis cost volume profit. Break even dan target laba operasi. Break even adalah pendapatan sama dengan biaya. Ini juga yang tadi saya bilang, break even itu adalah pendapatan sama dengan biaya atau laba operasi sama dengan 0 atau titik impas atau total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi break even itu sangat banyak istilahnya ya. Laba operasi sama dengan 0, tidak untung tidak rugi, pendapatan sama dengan biaya. Oke, rumus sebelumnya ini masih sama ya. Harga jual kali kuantitas terjual kurangi biaya variabel per unit kali kuantitas terjual, biaya tetap kurang sama dengan laba operasi. Ini masih sama dengan tadi. Nah, di sini kita itu ingin mengetahui berapa sih kalau misalnya laba operasi kita itu 0 ya, atau kalau kita ingin break even point, berapa unit sih yang harus kita jual? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kira-kira saya perlu menjual berapa unit sih agar saya ini tidak mendapatkan untung tapi tidak mendapatkan rugi juga? Makanya laba operasi di sini tulis saja 0. Ya, kemudian 200 kalikan Q. Kan kuantitas terjual ya, karena kita belum tahu berapa Q-nya, ya udah kita tulis Q aja di sini. Biaya variabel per unit masih tadi 120 ya. Kuantitas terjual itu Q. Juga kita belum tahu Q-nya. Biaya tetap itu adalah 2000. Langsung saja 200 Q kurangkan 120 Q. 200 kalikan Q ya, 200 Q ya. 120 berarti 120 Q. 200 Q kurangkan 120 Q berarti 80 Q kan. Nah, ini ada sedikit penggunaan aljabar lah ya. Oke, 80 Q kemudian minus 2000. Nah, di sini karena minus, ketika pindah dia akan menjadi plus. Ingat perubahan posisi ya. Jangan sampai ini dilupakan. Minus di sini minus, di sini akan jadi plus. Oke, kemudian Q-nya itu berapa? Berarti 2000 dibagikan dengan 80. Hasilnya adalah 25 unit. Berarti kita itu perlu menjual 25 unit agar bisa menghasilkan titik break even point. Nah, kalau misalnya ingin pembuktian, silahkan lihat di slide sebelumnya itu ada tabel ya, 25 unit. Pasti laba operasinya sama dengan 0. Nah, sehingga rumus ini udah pasti sinkron dengan perhitungan yang sebelumnya. Udah pasti, karena datanya itu juga sama. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan break even dalam unit ya? Rumus break even dalam unit adalah biaya tetap bagi kontribusi margin per unit. Biaya tetap itu adalah 2000, kontribusi margin per unit, masih ingat berapa? Itu adalah 80. Dapat dari mana? Harga jualnya adalah 200 ya. Biaya variabel 120. Nah, sebenarnya sama ya ini ya. Di sini juga sudah bisa ketahuan 80. Ini juga 80. Ya, 2000 bagikan 80 hasilnya 25. Ini juga sama. Rumus mau bagaimanapun yang dipakai hasilnya tetap akan sama ya. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau misalnya berbeda itu udah pasti ada kesalahan hitung atau ada kesalahan input. Nah, jadi rumusnya mau pakai yang ini, yang pertama atau yang kedua itu silahkan. Nah, kalau misalnya tadi itu berapa unit sih kita itu menjual barang agar mendapatkan laba operasi sama dengan 0. Kalau ini kita itu perlu penjualan berapa sih? Berapa sih nilai penjualan agar kita mendapatkan break even? Beda ya. Kalau tadi itu berapa unit yang harus kita jual, kalau ini berapa sih penjualan yang harus terjadi? Nah, ini nilai penjualan, kalau ini yang tadi itu adalah unit yang terjual. Oke. Di sini ada rumusnya ya, break even dalam unit kalikan harga jual. Break even dalam unit tadi sudah dapat ya di slide yang barusan, 25 kalikan 200 ya, harga jualnya adalah 200, 5000. Nah, kemudian di sini kontribusi margin per unit ya masih sama 80 200. Harga jual 200, 40% atau 0,4, sehingga di sini masuk ke rumus yang paling akhir ya. Bisa juga biaya tetap bagi persentase kontribusi margin. Nah, di sini biaya tetapnya adalah 2000. Kemudian di sini adalah 0,4. Nah, 0,4 dapat dari sini, 2000 itu dapat dari harga biaya tetap ya. Langsung saja 2000 bagi 0,4 hasilnya adalah 5000. Nah, disinilah akhirnya kita bisa dapatkan bahwa dengan penjualan 5000 kita itu menghasilkan break even point. Itu kalau penjualan. Kalau unit, masih ingat berapa unit sih yang harus kita jual agar mendapatkan break even point? 0.
Nah, ini target laba operasi. Misalnya perusahaan itu ingin laba bersihnya senilai 1.200, ya. Nah, kira-kira berapa volume sih, berapa unit sih yang harus kita jual kalau misalnya saya ingin untung sebesar 1.200. Nah, ini ya. Langsung saja 200 kalikan Q. Masih sama ya, Pak. Masih rumus ini rumus yang akan dipakai sampai slide paling akhir nanti. Makanya ini ya kalau bisa dipahami. Tapi kalau tidak bisa ya udah dihafal aja dulu ya. Rumus ini akan dipakai terus nih. Oke, harga jual kalikan kuantitas terjual kurang biaya variabel per unit kali kuantitas terjual kurang biaya tetap. Ini juga masih sama ya, yang kita cari itu adalah kuantitas. Kita tidak tahu berapa unit sih yang harus kita jual agar menghasilkan laba bersih senilai 1.200 kan. Nah, oleh karena itu ya udah sini tulis Q. Sama dengan tadi. 200 Q, 120 Q. Bedanya apa? Kalau yang tadi itu break even itu laba operasinya 0 kan. Kalau ini target laba, kita menginginkan target sebesar 1.200 untungnya. Ya udah berarti langsung aja masukkan sini 1.200, yang tadi 0 kita ubah ke 1.200 ya. Nah, di sini 200 kurangkan 120 dapat 80 Q ya. Langsung aja 1.200 plus 2.000. Ini masih sama, 2.000-nya itu pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ingat, perpindahan itu akan membuat tandanya itu akan berubah ya. Sehingga di sini ya plus 2.000. Oke, berarti 1.200 plus 2.000 sama dengan 3.200 bagi 80, hasilnya adalah 40 unit. Berarti kita itu perlu menjual 40 unit agar bisa menghasilkan laba sebesar 1.200. Oke ya. Nah, ini sudah bisa menggambarkan ya bahwa kita ternyata harus menjual seperti ini ya agar bisa menghasilkan untung seperti ini. Kita perlu menjual berapa unit agar bisa menghasilkan untung sekian. Oke, kalau rumus yang berikutnya ini bisa juga ya. B tetap plus target laba bagi kontribusi margin per unit. B tetap tadi adalah 2.000, target labanya adalah 1.200 bagi 80. 80 itu adalah kontribusi margin per unit ya. Ya, bisa juga pakai yang ini sama. Dan memang pasti sama ya. Kemudian di sini dapatlah 40 unit. Sama. Ini juga rumus yang pertama, rumus yang kedua. Mau pakai rumus yang manapun silahkan. Hasilnya bisa dipastikan sama. Oke, ini target laba. Ini hanya sekedar pembuktian. Jadi kalau misalnya masa sih atau benar sih, yakin begini, yakin begitu kan. Nah, udah kita coba buktikan. Masih menggunakan data yang tadi, 200 per unit, biaya variabel per 120 per unit, margin kontribusi 80 per unit. Nah, di sini semuanya kita kalikan 40. Ya, 200 kalikan 40, ini 8.000, 4.800 ya. Ini juga 80 kali 40, 3.200, biaya tetapnya adalah 2.000, hasilnya adalah 1.200. Ternyata benar. Dan memang pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau misalnya berbeda itu sudah pasti ada salah hitung. Oke, sama dengan tadi, kita ingin tahu berapa sih penjualannya. Kalau tadi kan unitnya. Nah, sekarang ini berapa sih penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan laba sebesar 1.200. Langsung aja di sini masukkan rumus B tetap plus target laba operasi bagi persentase kontribusi margin. 2.000 plus 1.200 dapatlah 0,4. Bagi 0,4 ya. 0,4 itu masih rumus yang tadi kontribusi margin ya. 0,4 langsung saja dapatlah 8.000. Nah, bagaimana kalau misalnya laba bersih dan pajak penghasilan? Jadi kalau misalnya sekarang itu perusahaan udah pasti harus memikirkan bagaimana pembayaran pajak ya. Oke. Nah, kebanyakan perusahaan memperhatikan laba bersih daripada operasi. Ya. Jadi kalau sudah laba bersih berarti dia itu sudah bayar pajak. Rumusnya seperti ini. Ada 3. Ya. Laba bersih sama dengan laba operasi kurang pajak penghasilan. Target laba bersih sama dengan target laba operasi kurangkan target laba operasi kalikan tarif pajak. Nah, kalau ini target laba bersih sama dengan target laba operasi kalikan 1 kurang tarif pajak. Oke, seandainya ya. Seandainya itu tarif pajak adalah 40%. Tarif pajak itu 40%. Target laba bersihnya 960. Nah, rumusnya seperti ini. Target laba bersih bagi 1 kurang tarif pajak. Ingat, ini laba bersih ya, ini laba operasi. Beda ya. Laba bersih itu berarti laba yang sudah dikurangi dengan semua biaya. Kalau laba operasi itu masih dikurangi dengan biaya operasi saja. Kalau ini sudah semua biaya. Beda ya, laba bersih dengan laba operasi.
Nah, target laba bersih bagi 1 kurang tarif pajak. Target laba bersih berapa? 960. Kemudian tarif pajaknya ya, 1, ini memang rumusnya 1 kurangkan tarif pajak. Berarti di sini 1 kurangkan 0,4. 40% itu sama dengan 0,4. Jadi 960 bagi 0,6 hasilnya adalah 1.600 ya. Jadi hasilnya itu 1.600. Ingat 1.600 itu adalah nilai target laba ya. Nah, kalau misalnya kita itu ingin mencari target laba bersih dengan pajak penghasilan, memang caranya lebih panjang. Jadi rumusnya itu berlapis-lapis. Yang harus kita cari itu adalah target laba operasi dulu. Kalau kita belum tahu ini, tidak bisa kita mengerjakan berapa sih keuntungan saya kalau sudah sama pajak. Nah, itu loh maksudnya. Jadi berapa sih keuntungan yang saya peroleh jika misalnya saya sudah bayar pajak. Nah, itu berarti kita harus cari dulu target laba operasi berapa, nilai penjualannya berapa, baru nanti kita bisa tentukan kuantitas yang harus dijual itu berapa. Ya, memang sangat panjang. Oke, ini 1.600 ya, ini target laba operasi. Masukkan aja ke rumus yang tadi kan. Ya, target laba operasi 1.600. Nah, kemudian pajaknya itu adalah 40%, kalikan 1.600, 940 sama dengan 960. Oke, ini hanya pembuktian ya. Ini hanya pembuktian. Nah, kemudian 1.600 itu kita masukkan rumus yang tadi. Ingat saya bilang, rumus yang tadi itu rumus yang pasti akan kita pakai terus sampai ke di slide berikutnya. Makanya memang rumus ini ya kalau bisa dihafal atau dipahami lebih bagus ya. Nah, jadi ini adalah harga jual kalikan kuantitas, biaya variabel kalikan kuantitas, ini adalah biaya tetap. Ini adalah 1.600, itu target laba operasi ya, bukan target laba bersih. Target laba bersihnya 960, target laba bersihnya itu adalah 1.600. Laba operasinya adalah 1.600. Ya, sama juga dengan tadi ya, 200 kurangkan 120, 80 Ki. Ini juga pindah ruas ya. 2000 itu pindah ruas ke sebelah kanan, akhirnya 1.600 plus 2000. 3.600 bagi 80, 45. Berarti kita itu perlu 45 unit yang dijual agar bisa dapat laba bersih 960. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau untuk pajak penghasilan itu memang kita harus tentukan dulu berapa laba operasi, baru kita bisa tentukan berapa unit yang akan kita jual. Oke, sini 45 unit ya. Nah, pakai rumus yang ini bisa juga biaya tetap plus target laba operasi bagi kontribusi margin per unit. Ya, 2000 plus 1.600 bagi 80. 2000 itu biaya tetap, 1.600 itu adalah target laba operasinya. Ini ya. 80 itu adalah yang ini tadi, kontribusi margin. 845, sama. Oke, dari tadi kita itu membuat analisis cost volume profit untuk satu produk. Nah, bagaimana kalau misalnya produknya itu bervariasi, harga jualnya beda, biaya variabelnya beda, target labanya beda, biaya tetapnya beda. Nah, itu yang rumit ya. Nah, kalau udah seperti itu, udah pasti akan lebih banyak lagi analisis yang akan dilakukan. Nah, ini juga misalnya di sini ada pilihan. Pertama, keputusan promosi atau keputusan untuk mengurangi harga. Jadi ada dua pilihan nih. Sebaiknya saya lakukan promosi saja atau saya kurangi harganya. Oke, kita buat di sini itu simulasinya ya. Keputusan promosi atau iklan. Jadi ada dua produk itu sebaiknya iklan atau tidak. Kira-kira laba bersih itu 1.200 tanpa iklan. Produk kalau pakai iklan itu bisa meningkatkan penjualan sebesar 10% dan biaya tetapnya ditambah sebesar 500. Nah, kira-kira bagaimana yang menguntungkan? Ini sama dengan tadi ya, pendapatan kurangkan biaya variabel, kurangkan dengan biaya tetap ya. Ya, kurangkan biaya tetap, kontribusi margin itu sebenarnya hasil dari pendapatan kurang biaya variabel. Jadi ini pun kalau tidak ditulis juga tidak masalah. Tapi kalau ditulis juga tidak apa-apa. Oke ya, pendapatan kurang biaya variabel, kurang biaya tetap. Nah, di sini katakanlah 40 ya. Jadi 40 itu tanpa iklan. Kemudian dia bilang kalau misalnya dengan iklan itu akan meningkatkan penjualan sebesar 10% kan. Berarti 40 10% dari 40 itu berapa? 44 jadinya kan. Yang 40 kalikan 10% itu adalah 4, berarti 40 tambah 4 44 ya. Ya, 44 dengan iklan. Ya, di sini juga bilang bahwa penjualan akan meningkat ya. Berarti 200 dikalikan dengan 44 hasilnya adalah 8.800. Kalau ini 200 kalikan 40 8.000. Ya, ini juga masih sama ya. 120 kalikan 40. Kalau ini 44 kalikan 120.
Kontribusi margin berarti 8.000 kurangkan 4.800. Kalau ini 8.800 dikurangkan dengan 5.280. Nah, kemudian di sini ya bisa kita lihat biaya tetapnya itu sama. Di sini ya masih sama, tapi di sini sudah berbeda. 2.500 dapat dari mana? Kan dia bilang biaya tetapnya ditambah sebesar 500. Makanya 2.000 itu plus 500. Ya, 2.500. Oke. Sehingga di sini dapatlah laba operasi ya. 8.000 kurangkan 4.800 kurangkan 2.000 1.200. 8.800 kurangkan 5.200 kurangkan dengan 2.500 1.020. Ingat kontribusi margin itu sebenarnya pengurangan antara 8.000 kurang 5.000. Jadi kalau tidak ditulis pun tidak apa-apa. Ya. Nah, ini 1.020. Oke, kita bisa lihat bahwa antara tanpa iklan dengan iklan, kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Yang lebih menguntungkan itu dengan iklan atau tanpa iklan. Ya, lebih menguntungkan itu tanpa iklan. Tanpa iklan itu menghasilkan laba operasi sebesar 1.200. Kalau misalnya di sini 1.020. Memang selisihnya berapa? 180 aja. Ingat, ini adalah contoh saja. Angkanya memang kecil, tapi faktanya itu bisa jadi bukan 180 juta, 180 miliar. Ya kan itu jumlahnya sangat besar. Nah, makanya di sini jangan remehkan selisih angka yang kecil, karena dalam akuntansi itu angka yang kecil ya, contoh saja, tapi faktanya itu sudah pasti besar ya. Oke, di sini tanpa iklan itu ternyata lebih menguntungkan. Nah, kalau ini keputusan yang kedua, bagaimana kalau misalnya harga jualnya itu kita kurangi? Misalnya tadi awalnya masih ingat berapa harga jualnya? 200 menjadi 175. Terus biaya variabel menjadi 115. Awalnya 120 ya, terus dikurangi menjadi 115. Nah, kalau seandainya dijual dengan 50 unit ya. Oke, di sini 175 kurangkan 115 ya, berarti harga jual kurangkan biaya variabel dikalikan 50 hasilnya 3.000. Kalau yang awal itu 200 dikurangkan dengan 120 ya. 200 itu masih harga jual, 120 itu biaya variabel per unit kalikan 40 ya. 3.200. Sehingga di sini ya membuat perubahan kontribusi marginnya itu adalah minus 200. Ini 3.000. Ternyata lebih baik harga jualnya itu dikurangi atau tidak? Nah, lebih baik tidak. Karena di sini ya selisihnya hanya minus 200. Nah, ya, jadi kontribusi marginnya itu 200 saja. Sementara ya di sini karena biaya tetap itu senilai 2.000 meskipun harga menurun. Nah, ini yang ruginya itu nanti akan berpengaruh ke biaya tetap. Nanti akan mengurangi banyak biaya tetap, sehingga ya di sini lebih baiknya itu ya udahlah enggak usah diturunkan aja. Ya, kita menggunakan harga asli karena di sini ya cuman minus 200 saja. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu ya ada yang lain lagi nih. Ini memang rumusnya diputar-putar ya. Bagaimana kalau misalnya kita itu ingin menjual 50 unit, biaya variabel 115, laba operasinya itu 1.200. Berarti ada komponen yang hilang. Komponen yang hilang itu adalah harga jual kan. Nah, kita itu harga jualnya kita tuh harus menjual dengan harga berapa sih? Kalau misalnya kita ingin menjual 50 unit, laba operasinya itu adalah 1.200, biaya variabelnya adalah 115 ya. Bagaimana? Harga jualnya itu berapa sih? Harga yang perlu kita jual itu dengan harga berapa sih yang pantas gitu kan? Nah, ini rumusnya 1.200 tambahkan biaya tetap ya, dapatlah 2.000 biaya tetap yang tadi. Oke, ini 3.200, kemudian bagi dengan 50. Nah, dapat 64. 64 itu ditambah dengan biaya variabel per unit. Ya, biaya variabel per unit 115. Ingat ini biaya tetap yang masih yang lama ya. Nah, kalau ini masih yang baru, biaya variabel 115. Dapatlah 179. Ya, jadi kita itu perlu menjual seharga 179 untuk menjual 50 unit, biaya variabel 115 ya, dengan menghasilkan laba operasi sebesar 1.200. Harga yang harus kita jual adalah 179. Itu ya, jadi semacam patokannya ya. Ya, kemudian di sini ya, hanya pembuktian ya. Kalau ini hanya pembuktian. 179 dikalikan dengan 50 dapatlah 8.950, 115 ya, masih yang baru ya. 115 kalikan 50, 5.700 ya, dikurangkan dengan 2.000 ya. 3.200 kurangkan 2.000 hasilnya 1.200. Terbukti. Jadi kalau misalnya di sini ternyata berbeda antara harga jual dengan harga laba operasi targetnya ya, oh itu udah pasti akan salah.
Jadi dia pasti akan sama, udah pasti akan sinkron. Oke, ini menggunakan margin pengaman ya. Ya mungkin langsung saja. Perencanaan biaya dan cost volume profit. Ini leverage. Leverage itu adalah apa sih sebenarnya? Leverage itu adalah pengungkit ya dalam bahasa Inggris artian langsungnya. Tapi di sini maksudnya pengungkit itu adalah sesuatu yang mengangkat perusahaan. Nah, biasanya sesuatu yang mengangkat perusahaan itu apa sih? Ya, dana kan? Nah, dana itu kadang-kadang tidak selamanya dari dana intern, berarti harus dana ekstern, ngutang. Nah, itulah leverage itu ya sebenarnya lebih gampangnya itu adalah hutang, udah gitu aja. Ya, cuman kenapa dinamakan leverage itu sejarah awalnya lah gitu ya. Yaitu pengungkit, ya sesuatu yang mengungkit perusahaan. Oke, ini rumusnya tingkat leverage operasi, kontribusi margin bagi laba operasi ya. Ya, ini rumusnya langsung aja. Kontribusi margin sudah dapat, laba operasinya misalnya 3.200. Ya. 1.200, kalau ini 2.000, kalau ini 1.200. Ya, kemudian laba operasinya 1.200, 1.200. Misalnya ini sama semua. Tapi yang membedakan itu adalah kontribusi margin per unitnya. Ya. Kontribusi margin per unitnya itu 3.200, 2.000 dan 1.200. Kalau laba operasi ini sama. Nah, dapatlah di sini 2,67, 1,67 dan 1. Dapat dari mana? 3.200 bagi 1.200 2,67, 2.000 bagi 1.200 1,67, 1.200 bagi 1.200 itu adalah 1. Jangan sampai terbalik ya, atas bagi bawahnya. Ya, jadi kontribusi margin bagi laba operasi dapatlah 2,67. Nah, di sini lebih baiknya apa? Ya, kalau misalnya di sini udah bisa kita lihat secara kasar bahwa lebih baik kita itu kontribusi marginnya adalah per unit 80. Bukan yang 50, bukan yang 30. Karena apa? Dengan kontribusi margin per unit itu menghasilkan tingkat leverage operasi sebesar 2,67. Ternyata lebih besar. Ya, yang lain itu lebih kecil. Nah, dengan kontribusi margin yang berbeda. Berarti lebih baik kontribusi margin per unit kita itu adalah 80 saja. Jangan yang beda-beda lagi. Oke, ini perencanaan biaya ya. Kenapa salah satu langkah manajer perusahaan itu mendapatkan harga yang murah itu gimana caranya? Ya udah kita pindahkan aja ke pabrik kita. Pabrik kita itu kemana? Ke negara yang sini, Meksiko dan Cina. Karena biaya tetapnya rendah. Ya, jadi kalau misalnya kita itu ingin mendapatkan biaya yang murah, ya kita pindahkan aja pabrik kita yang di sini ke negara lain. Tapi ingat, negara itu kita harus lihat lagi kayak Meksiko. Meksiko itu ya negara yang cukup rawan. Banyak terorisme, negara kecil yang juga tidak aman. Ya, jadi lebih baik apa? Udah Cina aja. Nah, biasanya orang lebih menyukai pindah pabrik ke Cina karena memang pabrik di Cina itu memang harganya sangat murah ya. Biaya tenaga kerjanya juga sangat murah, jauh dengan kita. Jadi mereka itu kerjanya sangat-sangat berat, sangat-sangat banyak, tapi ya gajinya kecil. Dan memang di sana seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka tidak siap dengan gaji kecil, ya udah berarti mereka tidak akan bekerja. Nah, oleh karena itu memang kalau di sana itu ya berbeda ya sistemnya dengan di Indonesia ya, udah pastilah ya. Karena kalau di Indonesia itu ya gajinya itu harus besar kan. Tapi kalau di Cina gajinya kecil tidak masalah. Yang penting mereka kerja. Oke, ini kalau misalnya menggunakan produk yang berbeda ya. Ya, ini misalnya 60, 40, 100 unit ya. Kalau ini adalah total dari produk 1 dan 2. Nah, ini 200 dan 100 berarti 60 kalikan 200 12.000, 100 kalikan 40 4.000 ya, 120 kalikan 60 7.200, 40 kalikan 70 2.800. Ya, ini hasilnya 4.800 itu berarti dikurang. Ini juga ya, 4.000 kurang 2.800 dikurang hasilnya adalah 1.200. Ini 12.000 dikurangkan dengan 7.200, 4.800. Ini kalau mixkan atau dibaurkan dapatlah 6.000. Biaya tetapnya 4.500. Adalah 1.500 ya. Nah, tadi kita itu membahas tentang cost volume profit di perusahaan manufaktur ya. Bagaimana sih kalau misalnya di perusahaan jasa atau perusahaan yang non profit ya? Nah, kalau seperti itu kita itu harus mengetahui bagaimana ukuran output dari perusahaan jasa itu. Bagaimana ukuran output dari perusahaan non-profit itu. Nah, ini contohnya.
Kalau misalnya maskapai, ukuran outputnya itu apa sih? Jarak dan penumpang. Artinya apa? Jarak yang beda, jumlah penumpang yang beda, itu pasti akan menghasilkan harga tiket yang berbeda pula kan. Jadi maskapai itu maskapainya saja yang berbeda, meskipun dia itu jaraknya sama, tapi maskapai berbeda, beda juga harganya kan. Maka dari itu, ukuran output dari maskapai umumnya adalah jarak ya dan jumlah penumpangnya dan per tiket penumpangnya ya. Maksud saya tiket penumpangnya. Jadi tiket penumpang itu berapa? Terus makin jaraknya itu beda-beda, makin jauh biasanya makin mahal kan. Hotel atau penginapan ya, hotel itu berarti ruangan yang dipakai. Meskipun ruangan yang dipakai itu cuma satu ya, tapi orangnya banyak di situ, 5 orang, 10 orang sekalipun yang dipakai cuma satu ruangannya, ya tetap yang dibayar hanya satu ruangan itu kan. Jadi hotel itu ya ukuran outputnya adalah ruangan, bukan jumlah tamu, beda ya. Jadi dalam hotel atau penginapan itu ukuran outputnya adalah ruangan. Ya, jadi ruangan yang dipakai cuma satu, berapapun jumlah tamunya itu tidak dihitung. Ya, rumah sakit itu berarti adalah obatnya sebenarnya, obatnya dan berapa lama pasien itu nginap di rumah sakit. Makin lama pasien itu nginap di rumah sakit ya makin mahal. Biasanya begitu kan. Makanya kalau perusahaan di rumah sakit itu kadang-kadang ya memang sengaja melama-lamakan pasien agar nanti ya biayanya makin besar. Kalau universitas itu berarti per jam atau per SKS-nya. Itu di perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan non-profit berarti dia itu tergantung dari kontribusi atau saluran dana dari masyarakat. Nah, di sini ya ini seandainya lah ya memiliki anggaran 900.000, terus dia itu kalau rata-rata kan masyarakat itu nyumbangnya 5.000 ya. Biaya tetapnya itu adalah 270 karena ini perusahaan non-profit, meskipun dia itu tidak menghasilkan laba tapi dia itu tetap ada biaya tetap ya. Ya seperti biaya listrik atau biaya gaji kan atau macam-macamnya kan. Oke, kalau misalnya dimasukkan ke analisis cost volume profit, pendapatannya adalah 900.000 ya. Kurang biaya variabel 5.000 tadi. 5.000 ki ya, kita tidak tahu berapa jumlah masyarakat yang menyumbang, tapi kita tahu bahwa masyarakat tuh setiap orangnya menyumbang 5.000 minus 270.000. Ini disetting menjadi 0 karena non profit kan, tidak menghasilkan laba. Langsung saja ya, di sini 900 kurangkan 270 ya, 5.000 ki 630 bagi 5.000 hasilnya adalah 126 penyumbang. Berarti di sini ya, kita itu harus menyumbang sebanyak 126 agar mendapatkan dana sebesar 900.000 ya, 900.000 dengan asumsi bahwa masyarakat itu nyumbangnya 5.000. Nah, ini salah satu kelemahan non-profit, cost volume profit ya di perusahaan non-profit itu ini. Jadi dia itu sumbangannya harus tetap, biaya tetap itu juga harus ada. Nah, ini yang agak rumit. Makanya kalau misalnya perusahaan nirlaba kan biasanya tidak, perusahaan nirlaba atau non-profit itu kan biasanya tidak mematok berapa sih yang harus disumbang kan. Ya, kecuali kalau misalnya zakat. Kalau zakat memang wajib sudah ada patokannya, tapi kalau infak, sedekah yang lain-lain ya biasanya tidak ada patokan. Nah, itu kan agak rumit. Makanya kalau perusahaan nirlaba itu ya tidak bisa diterapkan secara menyeluruh juga untuk analisis cost volume profit ini ya. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Dipahami ya.